Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sobat Kairos, sebagai umat yang percaya, seharusnya memahami dan mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dengan memahami hal ini, tentu tidak lagi merasa berat dan berontak ketika terjadi tidak sesuai dengan rencana dan keinginan manusia, sehingga tidak merasa berat untuk menerima kenyataan yang terjadi. Demikian yang dialami bangsa Israel. Tuhan menyatakan kehendaknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dipikirkan bangsa itu, sehingga peristiwa itu mengejutkan mereka. Karena janji Allah untuk membawa pulang bangsanya dari pembuangan digenapinya melalui seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Dalam pengertian bangsa itu, bahwa ini tidak akan memberikan harapan ketika rencana Tuhan ini dinyatakan. Sehingga keraguan mereka muncul, bagaimana mungkin Israel akan mengalami pemulihan. Padahal mereka sudah diingatkan secara berulang-ulang dengan perkataan, "Akulah Tuhan, tidak ada yang lain." Tuhan telah mengingatkan umatnya bahwa hanya Dia yang dapat menciptakan keadilan, walaupun itu melalui Raja Kores yang tidak mengenal Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa untuk melakukan apa saja dan memakai siapa saja untuk menyatakan rencananya. Seperti kekuasaannya atas terang dan gelap, atas kemujuran dan malapetaka, bahkan dengan seluruh alam semesta. Demikian juga kekuasaannya atas Raja Kores. Melalui Yesaya, Allah memberitahukan kepada umat Israel dan seluruhnya bahwa Kores adalah alat dan tangan Tuhan yang dipakainya untuk memberikan keselamatan bagi umatnya. Sobat Kairos, demikian juga halnya kita memahami jalan hidup kita. Sering membatasi kehendak Tuhan hanya dengan sebatas pemikiran kita saja. Apa yang bagi kita yang tidak masuk akal, Tuhan sungguh sanggup untuk melakukannya. Jika melihat apa yang Tuhan nyatakan pada saat ini, maka kita akan belajar bahwa Dia dapat menggunakan siapa dan apa saja untuk kebaikan kita, walaupun tidak masuk dalam logika. Tuhan sangat mengenal kita sehingga mempunyai rancangan yang baik bagi kita. Dialah yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Hal ini dibuktikan dengan memberi keselamatan orang-orang yang beriman kepadanya. Allah mengingatkan siapa dirinya, yaitu satu-satunya Allah yang memiliki otoritas atas segalanya. Dengan ini kita belajar agar sepenuhnya berserah kepadanya, sebab Dia dapat melakukan yang dikehendakinya bagi orang yang percaya kepadanya. Dengan berserah sepenuhnya kepada Allah, kita dapat melihat rencana keselamatan bagi kehidupan kita, walaupun berada di tengah banyaknya pergumulan. Amin. Sobat Kairos, salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan
bangsa. Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!